Halo semuanya, masih di IT Business Analyst Course. Sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang requirement mulai dari pengertian hingga frameworknya. Di video kali ini, kita akan mempelajari tentang business rules. Seperti apa? Ayo kita mulai. Business rules. Apa itu business rules? Dan juga business rules versus business requirement. Apa bedanya? Dan yang ketiga adalah best practice-nya. Kita mulai dari apa itu business rules. Secara definisi, business rules atau aturan bisnis adalah aturan yang mendefinisikan beberapa aspek bisnis dan selalu memutuskan baik, benar maupun salah sebuah eh, proses ya. Jadi kalau mungkin kalian bisa lebih familiar lebih ke SOP atau prosedur atau policy di perusahaan kalian, itu sama saja dengan business rules. Business rules bertujuan untuk menegaskan atau menjelaskan bentuk dari bisnis tersebut atau untuk mengkontrol perilaku dari suatu bisnis tersebut atau proses. Jadi sampai sini kalian paham ya, apa itu business rules secara definisi dan juga secara tujuannya untuk apa. Nah, contoh business rules-nya ada di slide berikutnya. Yang pertama seperti ini, menulis alamat email harus menggunakan simbol Akeong atau @ ya. Nah, yang kedua, setiap kelas minimal harus memiliki satu pendamping. Nah, ini kan clear ya business rules-nya. Contoh yang lain lagi adalah setiap vendor harus memiliki nomor NPWP yang valid. Nah, selanjutnya business rules versus business requirement. Supaya memudahkan seperti ini. Kita contohnya yang seperti yang tadi, yaitu rule-nya adalah menulis alamat email harus menggunakan simbol Akeong. Nah, requirement-nya atau business requirement-nya bisa terdiri dari beberapa requirement. Nah, yang pertama misalnya, user dapat menginput alamat email. Sistem harus memunculkan alert ketika alamat email tidak valid. Jika email invalid, user dapat memperbaikinya kembali. Nah, ini eh, clear ya, rule-nya seperti apa, requirement-nya seperti apa, gitu ya. Walaupun misalnya aturannya hanya sebatas alamat email saja gitu ya, tetapi ketika aturannya bisa menginput email dan juga ada simbol Akeong, requirement-nya pun harus di apa, dijelaskan eee, di beberapa requirements. Jadi satu rule bisa terdiri dari banyak requirement. Contoh lainnya, setiap kelas minimal harus memiliki satu pendamping. Nah, requirement-nya dapat menunjuk satu pendamping untuk setiap kelasnya. Jadi satu pendamping untuk setiap kelasnya. Kelas tidak dapat dimulai jika pendamping belum ditunjuk. Jadi eh, aturannya jelas, kebutuhannya apa aja gitu ya, supaya rule itu bisa dijalankan. Nah, contoh lainnya lagi adalah setiap vendor harus memiliki nomor NPWP yang valid. Nah, requirement seperti apa? Vendor dapat menginputkan data NPWP yang valid tentunya ya. Jadi kalau misalnya nggak bisa nginput data NPWP, bagaimana bisa mengcapture data NPWP? Dan juga dipastikan bahwa NPWP yang diinput juga valid. Jadi nanti di sistemnya apakah ada ada data validator dulu dan sebagainya sebelum data itu disimpan di dalam database. Yang kedua adalah sistem dapat melakukan validasi nomor NPWP vendor. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan bahwa ada validasi sebelum disimpan ke dalam database. Yang ketiga, jika nomor NPWP tidak valid, maka sistem akan memunculkan alert, gitu kan. Dan yang terakhir, vendor dapat memperbaiki data NPWP jika alert muncul. Jadi di sini clear ya, apa rules-nya dan juga apa requirement-nya. Nah, best practice untuk business rules. Yang pertama, dalam membuat dokumen business rules, gunakan kalimat yang sederhana dan jelas.
Yang kedua, business requirement digunakan untuk memenuhi aturan yang ada di business rule. Dan yang ketiga, setiap business rule bisa memiliki beberapa business requirement. Dan yang terakhir, business rule seharusnya tidak berubah-ubah. Karena perubahan pada business rule dapat membuat perubahan yang besar pada proyek pengembangan sistem. Jadi, sebisa mungkin business rule yang sudah disepakati di depan atau business rule yang sudah ada, jika memang ingin berubah, ya sudah dirubah dulu baru kita buat sistemnya. Jangan dibuat sistem dulu baru berubah. Karena ketika berubah maka, dampak ke dalam sistemnya pun signifikan. Ini bisa jadi major, change request nantinya, kalau misalnya ada perubahan, bukan minor change request lagi. Oke, terima kasih kalian sudah menonton sampai akhir video ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Untuk video selanjutnya, kita akan bahas tentang requirement elicitation. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Krisna Akbar. See you!